Oke, selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang kelima, yaitu judul besarnya adalah persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak ini nanti konsepnya akan ada Ibu share di GCR kita dalam bentuk PowerPoint. Silahkan di-download, dibaca, dan dipahami ya. Nah, ini cuma garis besarnya bagaimana cara yang Ibu buat di video ini nanti hanya tentang bagaimana cara mengerjakan persamaan nilai mutlak itu dalam matematika. Oke. Nah, yang pertama sekali Anda ketahui bahwa persamaan nilai mutlak itu dapat kita selesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat, definisi nilai mutlak ada 2 definisinya. Kemudian kedua, kita akan menggunakan sifat nilai mutlak. Tapi tidak semua sifat nilai mutlak yang akan kita gunakan. Ada nanti sifat yang tertentu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak. Dan kemudian yang ketiga, nanti kita juga bisa menggunakan yang namanya grafik nilai mutlak. Oke, namun di pertemuan kali ini kita hanya akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan menggunakan definisi dan sifat. Oke, sementara bentuk persamaan nilai mutlak ini ada 3. Yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan c, di mana c ini adalah konstanta. Nah, atau ya maksudnya konstanta ya yang tidak memiliki variabel. Kemudian yang kedua bentuknya adalah nilai mutlak fx ini sama dengan gx. Nah, artinya apa bedanya satu dengan 2? Kalau yang pertama ini, di sini hanya memuat yang namanya konstanta. Misalnya adalah, contohnya, nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 3. Nah, sementara yang nomor 2, nilai mutlak fx itu sama dengan gx. Gx di sini dia sudah dalam bentuk fungsi, tapi tidak ada nilai mutlaknya. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya misalnya adalah nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2 kurang X. Nah, di sini sudah dalam bentuk fungsi, memuat variabel X. Oke. Sementara yang ketiga bentuknya adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx sama-sama punya nilai mutlak di kiri dan di kanan dan sama-sama dalam bentuk fungsi. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nilai mutlak x kurang 1 sama dengan nilai mutlak 3x tambah 5. Oke ya. Nah, bentuk persamaan ini kalian harus ingat syaratnya. Syarat di sini adalah konstanta itu harus lebih besar dari 0. Sudah. Kenapa harus lebih besar dari 0? Karena hasil dari nilai mutlak tidak pernah negatif. Makanya di sini kita buat syarat bahwa hasilnya ini nggak boleh negatif, tapi boleh 0 atau positif. Nah, demikian juga dengan fungsi yang di sini. Gx-nya itu juga harus tetap kita buat bahwa Gx itu lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana contohnya? Silahkan ikuti contoh yang akan Ibu berikan di bawah ini ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Oke, yang pertama sekali yang harus kalian ingat adalah, ingatlah definisi dari nilai mutlak. Nah, nilai mutlak fx sama dengan c. Apa tadi yang Ibu katakan pertama sekali harus kalian ingat? Ingat definisi dari nilai mutlak fx. Apakah definisi dari nilai mutlak fx ini? Kemarin kan ada 2 Ibu katakan. Yang pertama adalah dirinya sendiri, yaitu yang di dalam nilai mutlak ini, si fx. Ini terjadi ketika kapan? Ketika fx itu adalah lebih besar sama dengan 0. Sementara yang kedua adalah definisi nilai mutlak fx ini adalah lawan dari si fx ini. Kita tuliskan di matematika negatif fx. Ini terjadi ketika kapan? Ketika nilai mutlak itu lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Oke ya. Nah, definisi yang 2 ini akan kita angkut untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini. Oke, maka boleh kita tuliskan begini. Nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, ambil definisi yang pertama. Definisi yang pertama adalah fx sama dengan, definisi nilai mutlak yang pertama, nilai mutlak fx adalah fx. Begitu ya. Fx sama dengannya tetap sama dengan, c-nya tetap c. Nah, atau yang satu lagi apa definisi si nilai mutlak fx? Nilai mutlak fx definisinya satu lagi adalah negatif fx. Ingat ya, negatif fx. Nah, tetap sama dengan c, di sini juga c. Jadi ini boleh kita selesaikan dengan fx itu sama dengan c. Ini nggak ada perubahan karena ini yang positifnya. Atau ini kalau kita kalikan negatif, kan boleh ya pindah negatifnya ke sebelah kanan. Sama-sama dikali negatif, ini jadi positif, ini yang jadi negatif. Maka penyelesaiannya adalah ini yang Ibu tandai. Pertama adalah fx sama dengan c,
Atau yang kedua adalah fx sama dengan negatif C. Nah, contohnya bagaimana? Silakan ikuti contoh ibu yang pertama ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama, katanya adalah selesaikanlah nilai mutlak 4x kurang 5 sama dengan 3. Ini untuk bentuk yang pertama. Ya kan, bentuk pertama nilai mutlak fx sama dengan C. Berarti fx-nya adalah si 4x kurang 5, sementara C-nya adalah si 3. Oke ya. Nah, ini kita selesaikan pakai definisi ini. Ini. Pertama katanya adalah fx itu sama dengan C atau fx sama dengan min C. Siapa fx-nya? Fx-nya adalah semua yang ada di dalam nilai mutlak ini. Maka kita kerjakan. Nah, kita selesaikan. Kita tulis jawaban. Oke ya. Nah, berarti ini bisa Ibu tuliskan nanti bahwa fx itu sama dengan C atau fx itu sama dengan negatif C. Nah, tuliskan fx-nya siapa ini? 4x kurang 5, berarti 4x kurang 5 ini sama dengan C-nya si 3. Dah, 3. Atau nanti satu lagi nanti 4x kurang 5 sama dengan, ini negatif, tuliskan negatif. Siapa C-nya? C-nya si 3. Berarti negatif 3. Oke, selesaikan satu persatu. Ini dulu kita selesaikan ya. Ini kan persamaan linear satu variabel, pelajaran SMP. Oke, maka 4x ini sama dengan 3, pindahkan minus 5, minus berpindah jadi positif 5. Oke, maka 4x sama dengan 3 tambah 5 berapa? 8. Sama-sama bagi 4 kiri dan kanan, maka ini menjadi x sama dengan 2. Oke, x sama dengan 2. Nah, ini juga kita kerjakan. Berarti 4x sama dengan ini minus 3, minus 5 berpindah menjadi positif 5. Ingat ya yang kemarin Ibu bilang satukan. Ini kebetulan x-nya cuma sendiri di sini. Sudah. Sementara konstanta yang satu suku dekatkan. Ya. Berarti 4x sama dengan minus 3 tambah 5 hasilnya 2. Nah, kiri kanan sama-sama bagi 2 karena kita nggak butuh 4x, tapi kita butuh x. Ya. Sorry, bagi 4 ya, bagi 4 supaya tinggal x. Berarti 4 bagi 4 dapat x sama dengan 2 bagi 4 dapat 1/2. Oke ya. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 2 dan setengah. Tapi biasakan membuat yang lebih kecil dulu. Setengah. Berarti setengah dan 2. Boleh ya? Kira-kira semoga kalian mengerti contoh pertama kita ini. Oke, satu lagi yang mau Ibu tekankan, lihat si konstanta ini apakah dia lebih besar sama dengan 0? Ya, dia lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana jika di sini nanti tidak lebih besar, lebih kecil dari 0? Apa yang terjadi? Oke, kita lihat contoh kedua. Nah, bagaimana jika kita bertemu soal seperti ini? Nilai mutlak 5x kurang 10 sama dengan minus 5. Ingat ya, minus 5. Si konstanta di sini sudah ini, si C ini lebih kecil dari 0. Maka kalau Ibu tanya, ada nggak hasil dari nilai mutlak yang hasilnya adalah negatif? Nah, kemarin kan sudah Ibu bilang bahwa hasil dari nilai mutlak itu selalu positif. Maka ketika Ananda bertemu dengan soal seperti ini, maka Ananda langsung jawab bahwa tidak ada bilangan real. Maka kita katakan, sudah, nilai mutlak, ingat ya, bahwa nilai mutlak suatu bilangan, gitu kan, suatu bilangan tidak pernah, ingat, tidak pernah negatif. Ya, tidak pernah negatif. Maka tidak ada bilangan real. Ingat, tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan di atas. Ya, tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan di atas. Maka himpunan penyelesaiannya kita buat adalah himpunan kosong. Menuliskannya begini, himpunan kosong. Sudah, himpunan kosong, tidak ada penyelesaian kalau di sini hasilnya negatif. Sudah, oke, kita lihat dulu contoh yang ketiga ya. Nah, untuk contoh 3 ini bagaimana cara mengerjakannya? Ingat Ananda, nggak usah terlalu takut dengan bentuk-bentuk seperti ini. Sudah, Bu, kok bentuknya tidak sama seperti bentuk contoh 1 dan 2 tadi? Iya, ingat aja, kalian harus ubah bentuk ini ke bentuk
ke bentuk kita yang pertama. Gitu ya. Gimana caranya? Ya silahkan pertemukan yang satu variabel, satu suku maksudnya, yang konstanta, dekatkan dengan konstanta sehingga kita menghasilkan bentuk-bentuk kita yang pertama tadi, yaitu apa? Nilai mutlak fx sama dengan c. Harus kembali ke bentuk asal dan seperti ini. Ya. Mari kita tulis. Nah, yang boleh berpindah silahkan pindahkan. Siapa yang boleh berpindah? -5 dulu boleh pindah ya. Berarti Ibu tulis. Ini artinya apa? Ini artinya 3 kali. 3 kali nilai mutlak 4W. Ingat, di sini nggak harus lamanya X. Bolehnya, pokoknya ini variabel, boleh A sampai Z di sini, ya. Oke, maka kita tulis dulu. 3 kali, apa nggak ya? 3 kali nilai mutlak 4W kurang 1, maka Ibu tulis sama dengan 10. Kemudian -5 ini berpindah. Kalau dilewatinya tanda sama dengan, maka dia menjadi positif. Berarti ini menjadi 3 kali nilai mutlak 4W kurang 1 itu sama dengan 10 tambah 5, 15. Nah, bagaimana caranya di sini supaya tinggal nilai mutlak 4W kurang 1? Maka kiri kanan ini harus kita bagi dengan angka 3. Maka 3 bagi 3 kan 1. Tinggallah di sini nilai mutlak 4W kurang 1 sama dengan 15 bagi 3 berapa? 5. Nah, kan sudah kembali ke bentuk asal. Nah, ini sudah boleh dikerjakan? Sudah. Gimana cara ngerjakannya? Pakai definisi tadi. Definisi yang pertama itu apa? Ini positif, ya kan? Tetap dirinya sendiri. Berarti kita tuliskan 4W kurang 1 sama dengan 5. Atau satu lagi, definisi nilai mutlak ini adalah lawannya atau negatifnya. Berarti kita tulis negatif dalam kurung, gitu ya kan? Oh, boleh langsung ya, 4W kurang 1 sama dengan negatifnya. Langsung aja kita buat seperti itu, biar lebih gampang. Berarti 4W kurang 1 sama dengan negatif 5. Oke ya. Nah, selanjutnya, kerjakan satu persatu. Kerjakan dulu yang positif, baru kerjakan nanti yang negatif. Nah, ini kita kerjakan tinggal pindah ruas. Berarti 4W sama dengan 5. -1 pindah jadi positif 1. Ya kan? Iya, berarti 4W sama dengan 5 tambah 1, 6. Supaya tinggal W, maka kiri kanan kita bagi dengan 4. Berarti tinggallah W sama dengan 6/4. Kalau disederhanakan ini sama-sama bagi 2 berapa? 3/2. Oke, ini juga kita kerjakan untuk bagian yang negatif. Maka 4W sama dengan -5. -1 berpindah menjadi positif 1. Maka 4W sama dengan -5 tambah 1 berapa? -5 tambah 1 hasilnya adalah -4. Nah, supaya tinggal 4. Apa yang kita kerjakan? Maka kiri kanan dibagi 4. Maka dapatlah hasilnya W sama dengan -4 bagi 4. Hasilnya adalah -1. Maka kalau dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah, silakan buat yang paling kecil dulu. Yang paling kecilnya adalah negatif. Negatif 1 dengan 3/2. Nah, bolehkah W ini negatif? Boleh. Yang mana yang nggak boleh negatif? Yang nggak boleh negatif yang di sebelah sini nanti. Sudah? Si konstanta ini yang nggak boleh negatif. Nah, kenapa ini boleh negatif? W sama dengan -1. Karena kalau kita buat W -1 di sini, kan coba kita uji ya. 4 kali -1, -4. -4 kurang 5, -5. Nilai mutlak -5 berapa? 5. Ini benar. Boleh ya, kira-kira semoga kalian paham dulu. Contoh 1, 2, 3 yang Ibu berikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengerjakannya dengan menggunakan sifat nilai mutlak ya. Nah, yang kedua kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan menggunakan sifat. Nah, nggak semua sifat tadi Ibu katakan digunakan. Sifat yang mana yang digunakan? Sifat yang kita gunakan adalah sifat yang ini, bahwa nilai mutlak fx itu sama lah itu ketika kita mengakarkan si fx ini tapi kita kuadratkan. Kenapa kayak gitu? Karena fx dikuadratkan, akar dari fx dikuadratkan kan tinggal fx. Nilai mutlak fx sama dengan fx nanti ya. Oke, nah maka kita gunakan ini ke persamaan. Nah, persamaan bentuk yang pertama itu tadi adalah nilai mutlak fx itu sama dengan c. Oke, masukkan apa sifat si nilai mutlak fx ini? Sifat nilai mutlak fx ini kan tadi kan ini akar pangkat 2 dari fx dikuadratkan. Maka Ibu tulis di sini akar pangkat 2 dari fx dikuadratkan. Ini tetap sama dengan, ini tetap sama dengan c.
Nah, apa yang harus kita lakukan di matematika supaya akar ini tidak ada lagi? Nah, maka yang kita lakukan adalah silahkan kuadratkan kiri dengan kanan. Nah, ketika kita kuadratkan ini, maka ini akarnya lepas. Di sini tinggal kuadrat. Nah, maka tinggallah fx dikuadratkan, atau sama itu dituliskan dengan f kuadrat x sama dengan c pangkat 2. Nah, dengan menggunakan sifat ini artinya kita tinggal kuadratkan kiri dan kanan. Tapi ketika mengkuadratkan ini nanti, maka kita harus pintar-pintar memangkat duakan dan juga harus pintar-pintar untuk memfaktorkan. Oke, sebagai contoh, kita lihat contoh yang pertama. Oke, contoh yang pertama katanya kita disuruh tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 5 sama dengan 9. Nah, soal itu kan kadang dibilang selesaikanlah atau tentukanlah himpunan penyelesaian. Nah, artinya tetap aja sama, kita disuruh cari nilai x. Berapa nilai x ini yang memenuhi supaya persamaan ini bernilai benar, ya. Nah, kita pakai sifat. Sifatnya tadi apa katanya? Kuadratkan kiri dan kanan. Ingat ya, kuadratkan kiri dan kanan. Maka langsung kita jawab. Oke, kita langsung jawab. Oke, kuadratkan kiri dan kanan, berarti ini dikuadratkan. Lepaskan aja nilai mutlaknya, berarti jadi 2x kurang 5 dikuadratkan. Sama dengan yang kanan juga dikuadratkan, berarti 9 kuadrat. Nah, apanya artinya ini? 2x kurang 5 dikuadratkan. Nah, 2 pangkat 2 kan artinya adalah 2 kali 2. Maka 2x kurang 5 pangkat 2 itu artinya adalah, kita buat di sila-sila kita ini, 2x kurang 5 dikali lagi dengan 2x kurang 5. Nah, ini pelajaran waktu SMP, tapi akan ibu ulangi gimana cara mengalikannya. Maka kalian kemari, 2 kali 2 berapa? 4, x kali x hasilnya adalah x kuadrat. 2x dikali minus 5 hasilnya berapa? 2 kali minus 5 minus 10 x. Minus 5 kali 2x berapa? Minus 10x. Terakhir minus 5 kali minus 5 hasilnya positif 25. Maka ini kita pindahkan kemari. Maka ibu tulis. Hasilnya tadi adalah berapa tadi hasilnya? 4x kuadrat kurang, nah minus 10 kurang 10 berapa? Minus 20. Berarti minus 20x. Oke. Tambah 25 sama dengan 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81. Nah, ini kita buat nanti dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, harus kita ubah. Di sini bentuk persamaan kuadrat, di sini harus sama dengan 0. Maka 81 pindahkan ke sebelah kiri. Ya, positif 81 berpindah jadi minus nanti. Berarti ibu tulis 4x kuadrat kurang 20x plus 25. Ini berpindah 81 menjadi negatif 81. Maka di sini tinggallah sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat. Maka kita kerjakan. Maka 4x kuadrat kurang 20x. 25 kurang 81 hasilnya berapa? Minus 56. Ya, sama dengan 0. Nah, ini supaya gampang untuk difaktorkan, maka semuanya kita bagi dengan angka 4. Kalau bisa dibagi 4 ya, tapi kalau nggak bisa langsung cari faktornya. 4 bagi 4 tinggallah x kuadrat minus 20 bagi 4 minus 5x minus 56 bagi 4 minus 14 sama dengan 0. Maka apa yang harus kita lakukan supaya dapat nilai x? Maka ini harus kita faktorkan. Ini juga pelajaran sewaktu SMP. Ingat ya, sewaktu SMP. Maka boleh ibu tulis x gitu ya, x. Oke, carilah dua bilangan kalau dijumlah hasilnya minus 5, tapi ketika dikali hasilnya adalah 1. Di sini kan ada angka 1. 1 kali minus 14. 1 kali minus 14 berapa hasilnya? Minus 14. Titik-titik kalau dikalikan dua bilangan itu hasilnya minus 14, tapi ketika ditambahkan hasilnya yang di tengah ini minus 5. Perkalian 14 berapa? 2 sama 7. Ya kan? Karena perkaliannya negatif, maka salah satu harus negatif. Nah, karena penjumlahannya negatif, maka yang paling besar negatif. Oke, berarti kalau 2 kali minus 7 benar nggak minus 14? Benar. 2 tambah minus 7 benar nggak minus 5? Benar. Berarti angkanya adalah 2 dengan minus 7. Maka kita tinggal tuliskan positif 2 sama minus 7. Inilah yang sama dengan 0. Maka tinggal kita cari. Sudah.
Yuk lanjut di sini ya. Berarti X tambah 2 sama dengan 0, atau satu lagi tarik yang ini, X kurang 7. X kurang 7 sama dengan 0. Ya, silakan pindahkan. Berarti X sama dengan 2 berpindah menjadi minus 2, atau X sama dengan minus 7 berpindah menjadi 7. Maka kita dapatlah himpunan penyelesaiannya nanti adalah, ambil aja yang paling kecil duluan, minus 2 dengan 7. Boleh ya kira-kira? Nah, semoga kalian paham cara mengerjakan dengan menggunakan definisi dan juga dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Oke. Nah, untuk tugas silahkan dicek di GCR. Oke. Atas perhatian Anda sekalian, Ibu ucapkan terima kasih.